penalti masuk sana. Bagi siapa yang pernah berzina masuk sana, pemerkosa masuk sana, ya gitu kan. Karena tidak ada pertobatan dalam dirinya, ya. Dia tidak pernah menyesali dan tidak pernah mengaku dosanya, ya. Itu nabi palsu, nabi bejat, ya. Saya akan tertawa kawan. Ternyata di sini silat teung ini, oh bilang. Lah, lantas dari mana saya tahu bahwa silat teung itu masuk neraka misalnya? Kita kan tidak kenal. Foto tak ada, gambar tidak ada, apa-apa enggak ada. Gampang kawan. Iblis pasti akan berkata, woi sini lo dengar semua penghuni neraka. Kan bosnya iblis itu kan. Inilah silat teung. Nabi palsu dia. Aduh kawan. Banyak nabi-nabi palsu di luar sana yang tidak kita kenal wajahnya. Tetapi kita hanya mendengar-dengar ceritanya bahwa dia ini adalah orang bejat, moralnya rendah, adabnya tidak ada. Tapi dikatakan dia berakhlak mulia. Itu sering kita dengar ya kawan-kawannya. Nabi-nabi palsu yang di dalam Bible itu. Judul yang saya ambil kali ini, lucu di neraka tempat kegembiraan. Ya. Tahu nggak kalian bahwa di neraka itu sebenarnya bukan tempat penderitaan, tapi tempat kegembiraan. Oh sudah ada yang masuk, dia petik, tapi keluar lagi. Kenapa itu menjadi tempat kegembiraan? Ya nanti kita bahas ya kawan-kawannya. Kalau di sorga kita tahu, kalau di dalam agama Kristen, kita di sorga itu dengan tubuh kemuliaan. Ya. Tidak ada lagi nafsu dan sebagainya. Sehingga yang terjadi di sana murni adalah kehidupan rohaniah, bukan kehidupan jasmaniah. Ya, kalau jasmaniah ini sudah berlalu nanti ya, tinggallah di sana kehidupan rohaniah. Nah, kawan-kawan, ada satu hal yang menggelitik saya, yang mengenai surga ini. Ya, kenapa saya katakan menggelitik? Karena memang saya tergelitik dan geli ya, tertawalah saya terbahak-bahak tadi siang ayat-ayat ini. Ya, memang kita harus tertawa terbahak-bahak. Ya memang saya tertawa terbahak-bahak kawan. Kalau bicara tentang surga dan neraka. Ya. Kalau kita bicara dengan neraka, di neraka orang Kristen itu jelas ya, bahwa di situ baru penyiksaan daging dan roh. Kok bisa begitu sang debater? Apa dasarmu? Lah iya, daging ini bisa merasa sakit kawan. Ketika di dalamnya ada roh. Kalau dia hanya daging sendiri, artinya kita mati. Orang mati kau bakar merasa sakit? Enggak. Ya. Jadi kalau roh sendiri, apakah dia merasa menderita? Juga tidak. Ya. Yang merasa apa buktinya? Kalian ingat ketika peristiwa Yesus di Danau Galilea itu ya, begitu turun, maka datanglah apa orang-orang itu ya, nah, turun datang. Setelah itu yang terjadi apa? Iblis masuk ke dalam manusia. Setelah itu Yesus datang, mereka bilang apa? Yesus anak Allah, jangan sakiti kami katanya. Salomon Seri Whiting. Terima kasih Pak Salemon Sari Whiting. Ya, terima kasih. Ya. Jadi iblis merasa kesakitan. Ya. Kemudian dia mintakan supaya dimasuk. Bu, nanti di sana aja Bu main-mainnya. Gak apa-apa sih, lanjut Bu. Ibu guruku kawan. Yang kemarin ya. Jadi, aku lanjutkan lagi ya. Jarumi Anda tidak ada akses ke internet. Kok enggak ada wifi akses ke internet? Yang dia gilanya semua apa gue ini. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Setelah itu, kita melihat bahwa roh dengan daging itulah yang merasa kesakitan. Karena itu manusia ini kalau dicubit sakit karena di dalam diri kita ada roh dan ada daging, itu secara rohani. Kalau secara kedokteran lain lagi ya, karena ada saraf-saraf hidup. Ya saraf-saraf hidup itu kan karena ada roh
dan daging itu tadi kawan ya. Nah, kawan-kawan, saya merasa geli ketika kita bicara neraka. Kenapa kita geli bicara neraka? Geliknya begini kawan. Ya. Orang Kristen berbahagia karena nabi-nabi orang Kristen itu diakui oleh beberapa agama pasti ke surga. Nah ini kawan, geliknya di sini kawan. Ya, artinya ya nabi-nabi kita sudah di surga, itu aja lah intinya jaminan surga ada. Tapi yang paling sadis, yang paling mengerikan adalah nabi-nabi palsu kawan. Nabi-nabi palsu selalu bercerita tentang surga dan selalu bicara tentang janji ke surga. Ninna tu ninna kata orang Batak ya. Nah, maka adalah nabi-nabi palsu ini berbicara tentang surga dan neraka. Ya. Sebentar ya. Yang paling kau khawatirkan kawan, saya sudah berpikir. Kalau benar surga itu ada 5 Tuhan, maka surganya ada 5. Ya. Dan ada satu neraka, semua Tuhan bersepakat bentuk nerakanya itu sama. Yakni tempat penghukuman. Di mana situ ada api, dibakarlah orang di situ. Hanya saja syarat masuk surga dan neraka ini itu juga berbeda-beda. Tetapi tetap satu. Berbeda-beda. Memangnya apa ya? Bineka Tunggal Ika. Kan tidak ya. Tara kawan. Ya. Kenapa saya katakan berbeda-beda? Ya, ada yang mengatakan penjahat kelamin pun bisa masuk ke surga. Orang yang melakukan kejahatan sejahat-jahatnya pun bisa masuk ke surga. Kan begitu. Ada yang bilang orang yang baik itu ke surga, yang jahat itu ke neraka ya. Jadi saya berpikir kawan, katakanlah saya nanti, kalau saya masuk surga, yaitu adalah tempat yang terindah, ya kan? Kita di sana hidup seperti malaikat. Kenapa harus digariskan seperti malaikat? Karena di dalam ajaran Kristen saat ini malaikat berada di surga. Dan malaikat di surga itu sudah ribuan tahun. Mungkin puluhan ribu tahun, mungkin jutaan tahun. Dan mereka di surga tidak merasa bosan. Ya. Kenapa tidak merasa bosan? Ya, karena mereka hidup di satu tempat yang indah sekali. Katanya, ya kan? Dan saya percaya bahwa di surga itu sekarang ini malaikat sedang main video game. Ya kan? Karena mereka melihat manusia di bumi main video game, wah asik juga, maka dia main video game. Itulah sebabnya saya katakan kenapa dia main video game. Kalau tidak ada nanti di surga main video game, maka anak-anak gamers itu tidak mau masuk surga. Buat apa saya masuk surga? Kalau di surga tidak ada gamers, main game. Kenapa begitu? Coba lihat. Di dalam YouTube kita lihat mereka main game bicaranya kotor-kotor dan dia merasa senang. Itulah surga bagi dia. Ya, keluar kalimat-kalimat kotor, keluar kalimat-kalimat makian, dia senang. Ya, dia merasa seperti di surga itu kawannya. Demikian juga orang-orang yang suka dengan perempuan-perempuan lacur, ya. Dia berharap di surga nanti ada perempuan-perempuan lacur, ya. Maka hatinya senang. Itulah surganya kawan. Dan mereka tidak suka kalau di surga itu tidak ada seperti yang mereka inginkan di bumi, ya. Buat apa di surga? Surga Kristen tidak enak. Mereka hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Yang enak surga kami. Seluruh kegiatan kemanusiaan ada di surga kami. Nah, ini promosi yang ditawarkan oleh nabi-nabi sesat, nabi-nabi bejat, nabi-nabi maniak seks, begitulah. Ya. Kenapa dia nawarkan begitu? Karena dia sendiri juga bejat, dia itu maniak seks, pedofil dan segala macam lah kejahatan-kejahatan dicapkan sama dia, maka dilegalkanlah, diharapkan, dimimpikan bahwa surga nanti seperti itu. Seperti apa di bumi, begitulah nanti di surga. Kalau orang Kristen kan harapannya beda. Bumi ini seperti di surga, bukan surga seperti di bumi. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Ya. Jadi saya berpikir kawan, ternyata Tuhan memutuskan saya masuk neraka. Masuklah saya ke neraka kawan. Kenapa saya bilang surga itu menjadi tempat yang menyenangkan. Dan saya akan tertawa sepanjang ada neraka itu, bukan surga. Neraka itu menjadi tempat yang menyenangkan. Kenapa?
Sepanjang ada neraka, apalagi ini, tidak bisa mengakses live. Memang letih kau TikTok, kurang ajar. Di TikTok ini kadang kurang ajar kulihat. Koneksi hilang, coba beralih. Selalu dibilang koneksinya hilang. Paling internet ada 20 Mbps. Itu pakai HP ya. Ya. Satu hari nanti misalnya saya masuk neraka kawan, enak sekali kawan. Kenapa enak? Pertama, saya akan melihat keluarga saya di neraka. Minimal gitu kan. Loh, di sorga itu kawan, sudah pasti itu sangat sulit. Yang paling gampang adalah masuk neraka. Di neraka kami bisa berkumpul, kami bisa bercengkrama. Kan begitu kawan ya. Kalau ala TikTok. Akhiri live kata si TikTok. Memang letih TikTok ini. Entah apa isi kepala TikTok ini kadang kulihat. Memang enggak betul. Tak kenapa ada kayak gini software ini ya. Tunggu loh. Padahal kalau nonton video dia lancar. Sorry, kuulang lagi lah. Ya, kawan-kawan yang ada di TikTok, mohon maaf ya, tadi ada gangguan sedikit lah. Kenapa gangguan? Karena tadi dibilangnya tidak bisa diakses. Ya itulah dulu yang ada, ya begitulah. Nah, saya lanjutkan lagi kawan ya. Nanti pada akhirnya di neraka, ya, sampailah kita ke neraka masuk. Pertama, saya anggaplah semua keluarga saya masuk neraka, akhirnya kami bertemu di sana. Dan kami bertutur kata segala macam sambil menderita. Aduh mak, katanya. Aduh pak, aduh dek, aduh dek, aku sengkleru. Bertemulah, berpelukan, saking panasnya kawan, karena rasa bahagia lupa rasa panas. Kan bisa jadi kan. Baru yang membuat kita bahagia di surga, tahu kalian apa kawan? Kalau dahulu pernah saya katakan, di sorga nanti istri-istri orang-orang yang di neraka, ya kan? Apabila masuk sorga itu akan dinikahi oleh orang-orang yang di dalam sorga. Kan ada pernah kita dengar cerita-cerita dongeng-dongeng seperti itu ya dari sekelompok apa ya atau segolongan orang-orang yang punya sorga juga. Katanya orang-orang yang di neraka nanti istri-istrinya itu menjadi santapan bagi orang-orang yang masuk sorga, ya kan? Maka pernah aku katakan, wah asik dong. Maka orang di neraka akan tertawa bahagia. Leteung, ternyata bekaskunya kau dapat katanya kan. Dia akan tertawa kepada orang-orang yang di surga itu. Memang ngok kalian dan nongo ya kan. Bekas-bekasku pun kalian terekam di surga sana. Ngomong kali kalian kan gitu. Itu kalau bicara yang satu. Yang paling membuat saya geli, tahu kalian apa kawan? Ternyata ketika nanti saya di neraka, saya bertemu dengan nabi palsu. Saya bertemu dengan nabi bejat. Nabi palsu itu jangan ada yang merasa-merasa. Paul Zhang contohnya kan nabi palsu kawan. Yang dia bilang bahwa dia lebih hebat dari bapak-bapak gereja. Itulah pernyataan dia yang disenangi orang-orang Kristen dungu yang ada di roomnya Paul Zhang. Kan goblok kawan. Bapak-bapak gereja, saya lebih hebat dari bapak-bapak gereja katanya. Kan luar biasa Paul Zhang ya. Nanti di sana saya bertemulah dengan nabi-nabi palsu. Yang mana nabi palsu ini dikatakan dan digelari berakhlak mulia. Tetapi ternyata sorga ini bukan barang sederhana kawan, tapi sensornya terlalu ketat. Ternyata bagi siapapun yang pernah membunuh, penalti masuk sana. Bagi siapa yang pernah berzina, masuk sana. Pemerkosa, masuk sana. Ya gitu kan. Karena tidak ada pertobatan dalam dirinya. Ya, dia tidak pernah menyesali dan tidak pernah mengaku dosanya. Ya, itu nabi palsu, nabi bejat. Ya, saya akan tertawa kawan. Ternyata di sini silat teung ini bilang. Lah, lantas dari mana saya tahu bahwa silat teung itu masuk neraka misalnya? Kita kan tidak kenal. Foto tak ada, gambar tidak ada, apa-apa enggak ada. Gampang kawan. Iblis pasti akan berkata, woi sini lo dengar semua penghuni neraka. Kan bosnya iblis itu kan. Inilah silat teung
Nabi palsu dia. Aduh, aduh kawan. Banyak nabi-nabi palsu di luar sana yang tidak kita kenal wajahnya. Tetapi kita hanya mendengar-dengar ceritanya bahwa dia ini adalah orang bejat, moralnya rendah, adabnya tidak ada. Tapi dikatakan dia berakhlak mulia. Itu sering kita dengar ya kawan-kawannya. Nabi-nabi palsu yang di dalam Bible itu. Aduh, jangan ada yang baperan loh. Nanti saya kena tangkap loh. Disclaimer ya, saya bicara tentang kekristenan. Kan sorga ya. Maka saya akan sepanjang umur hidup saya atau selama-lamanya di neraka akan ketawa terus. Yang saya khawatirkan saya jadi gemuk, kawan. Gemuk, nggak kurus. Orang dibakar di neraka harusnya kurus. Ini jadi gemuk. Nah itu. Kenapa kita jadi gemuk, kawan? Karena kerja kita sepanjang hari tertawa. Ya, tertawa saya. Ternyata kaulah Silateum kemarin ya yang mengaku-ngaku nabi. Aku tidak duga kau akan ke neraka ini dari sifat kau aja berselingkuh misalnya. Kan begitu kawan. Saya akan ketawa. Ternyata yang paling berbahagia di sorga bukan saya, ada lagi. Siapa? Ya yang jahat-jahat itu. Contoh pembunuh, perampok, pemerkosa, atau koruptor. Dia lebih berbahagia lagi kawan. Karena melihat saya masuk neraka. Dia akan ketawa, dia akan mengatakan, wow, si Rudi ternyata masuk neraka woy. Gayanya tiap hari tampil di YouTube. Ya. Bicara firman Tuhan, ternyata ke neraka juga ya kalau teung katanya. Kalau aku dilihat dia nggak masalah kawan. Ternyata dia melihat nabi palsu masuk juga. Memang betul penipu lah kau katanya. Kalau gaya kau bilang kau akan ke surga. Padahal ketemu di neraka ini kita katanya. Padahal capek kali aku lah ikut ajaran kau. Ikut aku menyembah-nyembah kau. Udah kujadikan kau seperti Tuhan katanya. Kan sadis sekali kawan. Apalah kata si nabi palsu itu misalnya di situ. Dia hanya bisa bilang, udahlah bro, kita jalani aja hukuman ini. Sudah kena peringatan aku dari si TikTok. Akses live dihapus. Bah, kok dihapus? Juli 1. Sudah kena penalti aku dari TikTok. Asem. 1 Juli lagi aku bisa live. Matilah kau. Tidak usah lagi aku live di TikTok ini. Kurang ajar. Mungkin apa ya, ada yang itu. Udah tidak usah lagi di TikTok live. Kurang ajar TikTok ini. Karena gadis. Gampang kali tersinggung. Aku lawak aja, geli-geli aja kawan. Kalau sudah bicara TikTok ini ya, tak harus bagaimana wak bersikap. Seminggu lagi aku baru bisa live. Dasar letiung kau. Ya. Jadi kawan-kawan, ingatlah bahwa neraka itu bukan tempat yang menyeramkan nantinya. Kenapa? Apa? Ibu ada situ kan? Hah? Putar lewat sana. Iya. Jadi saya nanti hanya tertawa dan tertawa. Kawan, lucu kali ternyata di neraka ini. Kita tidak memikirkan sorga lagi kawan kalau di neraka. Yang tetapi kita di situ bahagia. Bahagia di api yang apa itu. Kenapa? Karena ternyata nabi palsu masuk di situ. Yang diagung-agungkan orang selama beribu-ribu tahun. Bahwa dia adalah penghuni sorga. Bahwa dia adalah akan ke sorga. Bahwa dia adalah anak komplek, anak sorga. Ternyata tempatnya di neraka kawan. Nggak bayang aku kawan. Ya, jadi pasti aku datangi dia. Aku bilang gini, cie, dibakar nih katanya. Katanya mau mengengkol. Katanya mau bertuncit. Mananya tuncit-tuncitnya itu? Kan begitu. Tapi kalau sampai nabi palsu ini masuk neraka kawan, percayalah kalian.